ilmu KMB ini juga dibawa kemana-mana. Jadi kita belajar bareng-bareng supaya Anda lebih enak gitu nanti belajar berikutnya. Kalau seandainya nanti suaranya Bu Hela terputus, saya bisa dikonfirmasi lewat WhatsApp ya, atau bisa langsung di chat misalnya Bu suaranya nggak jelas dan terputus. Gitu. Baik Ibu, siap. Oke, saya share PowerPoint saya. Sudah nyala? Sudah Ibu. Sudah nyala, sudah tayang. Muncul ya? Sudah tayang Bu. Oke. Sudah keluar? Sudah Ibu. Oke, asuhan keperawatan pada pasien PPOK. Anda sudah belajar ya bagaimana prosesnya untuk mengembangkan atau mendevelop sebuah asuhan keperawatan. Masih ada ya? Masih udah diajarin ya? Mulai dari tahap pengkajian, lalu analisa data. Setelah kita menganalisa data, kita mengkerucutkan, lalu kita angkat diagnosa gitu. Diagnosa keperawatan. Setelah diagnosa keperawatan, masuk tuh di rencana perawatan, kita rencanakan tujuan keperawatannya, lalu kita akan lagi intervensinya, baru kita nanti masuk ke fase implementasi, selanjutnya evaluasi. Nah, itu jangan lupa konsepnya. Bagaimana sih caranya kita mengangkat sebuah diagnosa keperawatan pada kasus yang ya. Nah, ini yang akan kita bahas adalah asuhan keperawatan yang akan kita berikan kepada pasien kalau seandainya Anda masuk di dalam ruang medikal ataupun ruang bedah, ruang penyakit dalam ataupun ruang bedah. Tapi kalau seandainya kasus PPOK berarti masuknya di ruang penyakit dalam ya. Kalau di KMB itu ada istilah keperawatan medikal bedah atau keperawatan dewasa itu sama. Jadi kalau di jurnal biasanya Anda ketemu tuh misalnya medical surgical nursing, ada juga yang namanya adult nursing. Adult nursing itu juga merupakan nama lain dari keperawatan medikal bedah. Jadi jangan bingung. Ya. Oke. Kita lihat dulu deh susunannya. Sebelum saya lari ke konsep penyakitnya, saya akan terangkan dulu posisi anatominya. Mungkin kalau seandainya Anda belajar ya terkait dengan sistem pernafasan, yang akan kita bahas ini adalah sistem pernafasan yang mulai dari posisi sistem pernafasan yang terbawah, yang terkena efeknya. Tapi kalau seandainya keadaannya makin parah, bahkan sistem pernafasan yang di daerah medial atau yang di tengah pun itu juga akan mengalami permasalahan. Nah, secara singkatnya gini, kalau seandainya diperumpamakan di kartun ya, seperti yang ada di slide ini. Nah, kita pada saat bernafas kan kita memasukkan sebuah udara gitu ya, yang masih tercampur, ada oksigen, ada nitrogen, ada karbon dioksida, kita hirup, kita masukkan ke hidung kita, ke nasal, setelah nasal masuk ke nasofaring, habis itu masuk ke laring, dan selanjutnya adalah masuk ke trakea. Trakea ada bronkus, ada bronkiolus, lalu yang terakhir di paru-paru kita ada beberapa lobus. Oke. Kita pahami dulu sampai situ. Setidaknya bagian organ-organ terbesar di saluran pernafasan ini Anda masih paham. Anda pahami dulu, Anda hafalkan. Nggak mau dihafalkan dulu. Nah, nanti kalau seandainya sudah masuk ke lobus, ke paru-paru, nah paru-paru kita itu kan terdiri dari alveolus yang kecil. Gitu ya. Ibaratnya kalau seandainya sekarang Anda tahu buah murbei, ada yang tahu? Buah murbei yang bulat-bulat bergerumpel-gerumpel itu, kalau seandainya warnanya merah dia asam, kalau warnanya hitam dia manis. Nah, kurang lebih alveolus itu seperti itu. Nanti dia berkumpul banyak lalu diikat dengan jaringan ikat yang akhirnya membentuk lobus di paru-paru kita. Oke, Bu Hela tanya dulu nih sebelum kita lanjutkan. Lobus paru-paru kita yang di sebelah mana yang lobusnya lebih banyak?
Dextra atau kanan atau sinistra yang kiri? Ekstra, Ibu. Yang dextra. Jumlahnya ada berapa lobusnya yang 3, kanan? Bu. Ada. Kalau seandainya kiri lobusnya ada 2, Ibu. 2. Oke. Oke, berarti masih ada yang ingat ya. Kalau belum ada yang ingat, cara jembatan keledainya seperti ini. Posisi tangan kanan itu lebih spesial dibandingkan tangan kiri. Ya kan? Tangan kanan bisa kita gunakan salaman, makan gitu. Tapi kalau tangan kiri kan spesialnya dia di daerah spesifik. Misalnya kita bersuci, kita gunakan tangan kiri. Nah, tangan kanan yang spesial ini juga dipengaruhi oleh tangan yang dipengaruhi juga di lobus paru-paru kita gitu. Mbak, minta tolong lampu. Ya, makasih Mbak Dev. Nah, di lobus yang kanan itu karena kanan lebih spesial, maka cara mengingatnya adalah lobus kanan kita lobusnya lebih banyak gitu ya, ada 3. Yang sebelah kiri lobusnya ada 2. Nah, COPD itu letaknya ada di mana? Nah ini, kalau seandainya Anda sudah pernah praktikum anatomi, ketika trakea itu dipotong ya dengan posisi lateral seperti ini, maka kepingan ini ketika diperbesar di dalam mikroskop kurang lebih gambarannya seperti ini. Oke, ini yang kondisi healthy atau kondisi sehat. Kalau Anda lihat, trakea itu terdiri dari beberapa jaringan yang membentuk dia. Jaringannya ya pasti jaringan otot karena trakea kan merupakan saluran pernafasan ya. Nah, saluran pernafasan itu terdiri dari jaringan otot-otot pernafasan atau biasanya disebut dengan otot polos. Oke. Nah, di trakea itu kalau dipotong kita ambil satu keping nih, satu buletan. Kita ambil satu keping, satu buletan ya, misalnya sekian. Maka kalau dilihat posisinya seperti ini, ya. Posisinya sebesar trakea pun dalam kondisi fisiologis. Jadi kalau seandainya Anda dengar ada istilah fisiologis itu berarti kondisi di mana organ itu dalam kondisi sehat. Itu fisiologis. Tapi kalau seandainya organ itu di dalam kondisi tidak sehat, maka kita sebutnya patologis. Oke, supaya terbiasa dengan istilah medis ya. Jadi kalau seandainya dalam kondisi fisiologis, trakea itu sebenarnya juga terdiri dari lumen. Lumen itu apa ya? Ini rongga yang tersusun, rongga yang terbentuk karena ada bentuknya jaringan-jaringan ikat yang berbentuk lingkaran menyusun kepingan-kepingan trakea ini tadi. Ada otot yang namanya otot trakea. Ya. Lalu ada juga yang namanya otot polos atau smooth muscle. Otot trakea ini fungsinya dia mengikat kepingan-kepingan yang satu dengan yang lain. Jadi di sini diikat. Nah, kalau seandainya smooth muscle ini fungsinya adalah untuk mengembang-ngempiskan saluran trakeanya. Kenapa terdiri dari smooth muscle? Kita review kembali. Otot polos itu sifatnya adalah bekerja secara spontan. Masih ingat ya? Tanpa kita suruh, dia sudah bekerja. Beda dengan otot lurik, misalnya yang ada di ekstremitas kita gitu. Tangan kanan bisa berguna untuk dada-dada misalnya, itu karena kita berikan perintah dari sistem saraf pusat kita. Tapi kalau seandainya otot polos, nggak usah kita suruh, dia udah jalan. Biasanya ada di saluran pernafasan, saluran pencernaan, ya. Jadi cara mengingatnya itu. Jadi seluruh organ yang jalan tanpa kita pikirkan itu tersusun dari otot-otot polos. Nah, secara fisiologis pun lumen dari trakea itu sebenarnya dia punya mukus atau punya mukosa nih, punya lendir. Jadi secara sehat pun lendirnya pun ada. Dan lumennya, rongganya sangat besar. Nah, bedanya apa anatomisnya antara yang healthy sama yang COPD? COPD itu sama dengan PPOK ya. PPOK itu penyakit paru obstruksi kronis. Kalau COPD bahasa Inggrisnya chronic pulmonal
di PPOK bagaimana? Oke. Kalau seandainya dalam kondisi PPOK bagaimana? Ada yang namanya respon inflamasi nih. Ya, mouse Bu Hela lihat ya mouse-nya ya. Kelihatan Ibu. Oke. Ada yang namanya respon inflamasi yang diakibatkan oleh banyak hal. Jadi PPOK itu banyak penyebabnya. Nanti akan kita bahas di belakang. Lagi jelasin PPOK kok udah sini batuk-batuk ya. Nah, jadi ada respon inflamasi. Respon inflamasinya ini di mana? Di bagian lumennya. Jadi terbentuklah ada yang namanya istilahnya neurolumen atau mengecilnya rongga lumen sehingga kapasitas trakea untuk menampung oksigen atau udara yang masuk pun semakin kecil. Paham ya? Anda bayangkan ini adalah selang yang tipis, maka rongganya akan semakin besar. Kalau selangnya makin tebal, maka rongganya akan semakin kecil dan daya tampung atau volume yang bisa masuk, termasuk volume udara di dalam trakea tersebut juga akan semakin kecil. Jadi income masuknya pun semakin sedikit. Makanya kenapa biasanya orang PPOK yang membedakan dengan asma yang lain, orang PPOK kalau kita lihat tanda klinisnya, tanda manifestasi klinisnya, dia akan lebih menghirup udara lebih susah. Jadi kalau seandainya didengarkan itu lebih gitu ya. Tapi kalau orang asma itu lebih ke pengeluaran atau ekspirasinya yang kesulitan. Beda. Sama-sama sesek, tapi kalau seandainya Anda udah mulai lama mengenal pasien, bedanya pasien PPOK dan asma nanti bisa dibedakan. Jadi kalau seandainya pasien PPOK cenderungnya adalah ketika tarik nafas dia sangat susah sekali. Karena berhubungan dengan neurolumen ini atau lumen yang semakin mengecil. Gitu ya. Dan adanya penebalan dari otot-otot polos yang ada di sekitar trakeanya. Nah, kan ada penebalan ditambah lagi ada inflamasi. Inflamasi kan ada pembekakan ya. Semakin menebal maka sekretnya yang secara fisiologis pun juga akan semakin banyak. Kalau ada sekretnya, makanya kalau pasien PPOK ciri khasnya adalah batuknya lebih ke arah batuk bronki basah. Karena biasanya dia produksi mukusnya akan berlebihan. Nah, kalau seandainya dilihat secara singkat seperti ini. Kalau paru-paru sehat, bentuk alveolusnya itu bulat-bulat. Nah, ini ya. Yang tadi saya bilang kayak murbei itu. Oke. Bisa mengembang dan mengempis secara elastis. Karena tadi ciri khas penyusun dari otot-otot pernafasan adalah otot polos. Jadi dia bisa bekerja secara sistematis dan juga elastis tanpa kita suruh. Dan kalau seandainya dilihat dari hasil pencitraan rongsen toraks misalnya ya, kan pemeriksaan penunjangnya untuk daerah paru pasti lebih ke arah rongsen gitu. Ketika dilihat ada yang namanya lekukan diafragma. Nah, cara lekukan diafragma pun kalau seandainya Anda mau mahir itu ada cara menghitungnya gitu. Jadi lekukan yang dilihat di rongsen torak itu tadi itu diukur nih. Diukurnya di mana di sini? Ini nanti ada kriterianya dia. Berapa derajat ke kemampuan elastisitas parunya gitu. Semakin datar ya seperti ini, arkusnya semakin datar. Ini kan beda ya. Ini lebih mendekati huruf L atau lebih kurang lebih 90 derajat. Kalau ini kan semakin runcing ini. Ya, tidak selebar ini sudutnya. Ini namanya arcus pulmonal. Kalau Anda googling namanya arcus pulmonal. Cara menghitungnya nanti ada caranya. Oke, dan ada lengkungan diafragma itu menandakan bahwa kondisi parunya semakin bagus.
Nah, kalau di pasien PPOK dilihat di rongsen, maka arkus pulmonalnya akan semakin datar, gitu ya. Nah, bentuk alveolusnya tidak beraturan. Kalau seandainya tadi bulat-bulat, yang ini bisa kayak paru-paru, kayak anggur yang sudah dipencet, ya. Jadi kadang ada yang pipi, ada yang kelihatan keriput gitu. Ya, tapi ini jarang bisa dijadikan indikator karena apa? Karena kalau seandainya kita mau dokter untuk menegakkan kasus PPOK itu harus dilihat dari hasil pemeriksaan penunjang, biasanya apa? Kultur dahak, kultur muskosnya untuk melihat apakah ini disebabkan oleh virus ataupun bakteri misalnya. Atau biasanya dilakukan pemeriksaan dari rongsen torak misalnya gitu. Lalu yang kedua adalah biasanya tidak elastis ketika dilakukan pernafasan. Sebentar ya, saya ada tamu sebentar, saya top sebentar dulu. Baik, Ibu. Oke, saya mulai kembali. Maaf ya, banyak sponsor. Oke, ini kalau seandainya dilihat dari pemeriksaannya. Nah, biasanya hasil pemeriksaan ini dilihatnya dari hasil pemeriksaan penunjang yaitu rongsen toraks ya. Nah, selanjutnya, nah ini baru kita masuk ke faktor resiko deh. Faktor resiko siapa saja sih yang sebenarnya Bu melihat kejadian PPOK banyak sekali ya di tempat kita. Pasti yang pertama adalah yang punya resiko tertinggi yaitu adalah seorang perokok. Ya, perokok ini bisa perokok aktif maupun pasif. Ini yang paling sering terjadi, bahkan di anak-anak pun juga sering terjadi karena akibat paparan asap rokok. Lalu yang kedua faktor resikonya adalah usia. Ya, biasanya munculnya bahkan PPO ketika kena PPOK itu kesembuhannya lebih lama gitu ya, karena makanya disebutnya kronik karena dia memang agak susah gampang disembuhkan PPOK ini, dan biasanya gampang menular, dan seringkali orangnya yang kena PPOK ini nggak sadar kalau kena PPOK gitu ya, dan biasanya umumnya terjadi di usia 35 hingga 40 tahun gitu. Ini berdasarkan hasil dari penelitian. Dan semakin sering seseorang ini terpajan atau terpapar oleh polusi udara, maka dia juga punya resiko
mudah terserang PPOK. Misalnya debu, ya rumahnya di daerah industri, debu vulkanik misalnya, gunung meletus, ya. Kalau saya di Jember sih, Gunung Merapinya ya Gunung Raung, tapi masih jauh dari kriteria disebut gunung yang berisiko gitu. Misalnya kalau Anda di Jogja, di Gunung Merapi gitu, sering terjadi ada semburan-semburan abu vulkanik, nah itu sangat berisiko untuk terpapar PPOK juga. Lalu selanjutnya adalah faktor keturunan. Jika memiliki anggota keluarga yang mengidap PPOK, maka orang tersebut juga memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terserang PPOK. Jadi faktornya banyak ya, mulai dari lifestyle, terus habis itu mulai dari environment atau lingkungan sekitar orang, lalu selanjutnya dari usia, di mana usia 35 sampai 40 tahun. Sebenarnya kalau 35 sampai 40 tahun itu kan masuk kriteria dewasa akhir ya, usia-usianya. Lalu faktor keturunan. Nah, kalau seandainya dilihat nih gejalanya misalnya ya, gejala PPOK yang paling sering terjadi adalah yang pertama batuknya batuk kronik. Dan biasanya batuknya itu kalau pas waktu awal-awal dia tanpa dahak, seperti batuknya batuk kering gitu. Tapi kalau seandainya yang masih baru terdiagnosa, itu biasanya malah justru dia berdahak. Nah, itu yang jadi ciri khasnya di PPOK. Kalau seandainya TBC itu dia batuknya lama, tapi dari awal sampai akhir, kalau selama dia masih belum sembuh, maka biasanya batuknya banyak sekretnya, banyak mukusnya. Tapi kalau PPOK ini biasanya muncul batuk-batuknya itu di awal saja gitu. Ya. Lalu yang kedua, makin sering tersengal-sengal, bahkan saat melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti memasak atau mengenakan pakaian. Nah, di sini muncullah nih, mulai dari gejala-gejala ini kan yang biasanya kita angkat sebagai diagnosa keperawatan, gitu ya. Misalnya kalau seandainya batuk, berarti perlu batuk efektif. Pasti di sini banyak diagnosa-diagnosa yang berhubungan dengan sistem pernafasan. Sistem pernafasan yang mengajarkan batuk efektif untuk mengelola batuk pasien PPOK berarti apa? Bisa ke arah pola nafas tidak efektif, boleh dicatat ya, bisa ke arah pola nafas tidak efektif, bisa ke arah bersihan jalan nafas tidak efektif. Kalau bersihan jalan nafas tidak efektif, biasanya orangnya berdahak, batuk, gitu ya. Lalu yang kedua, kalau seandainya masih ada kasus pasiennya makin tersengal-sengal, melakukan aktivitas sedikit saja dia udah ngos-ngosan. Jangankan melakukan aktivitas ya, Bu Hela pernah melihat pasien misalnya dia itu dalam kondisi rebahan, ya. Kondisi rebahan yang pertamanya posisinya semi-volar atau misalnya duduk, gitu. Ibu, mohon maaf, suaranya deket, Ibu. Seandainya posisi yang seperti ini, maka bisa diangkat misalnya diagnosanya apa? Intoleransi aktivitas. Ya. Lalu yang ketiga, mengi atau sesak nafas disertai bunyi. Namanya apa tuh? Mengi atau sesak nafas disertai bunyi. Kalau di tempat di medis namanya suara nafas apa? Wheezing. Wheezing, betul. Mengi jadi kik 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 gitu ya. Gimana ya Bu Hela ngikutin mengi ini nggak bisa. Nanti kalau saya di YouTube ada ya. Nanti suara-suara bunyi nafas yang sehat. Contohnya gimana, wheezing gimana, rongki basah gimana, rongki kering bagaimana. Nanti di YouTube ada contohnya. Lalu selanjutnya adalah penurunan berat badan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena apa? Karena Anda tahu ya, tadi kapasitasnya pasien PPOK pada saat masuk ke dalam nasal atau di saluran pernafasan kita, volume lumennya sudah menurun, sehingga kapasitas udara yang masuk pun juga menurun. Padahal kita tahu oksigen itu adalah sumber nutrisi dari sel-sel tubuh, atau ibaratnya itu bahan bakar sel tubuh kita untuk melakukan metabolisme. Jadi kan tubuh kita itu bisa makan kalau ada glukosa, ada air, ada oksigen.
ya kan? Kehilangan 3, kehilangan maaf ya, ini sinyalnya di kantor malah nggak stabil. Nggak enak ya rasanya ngajar ataupun dengerin dosen tiba-tiba ngomong baba-baba terus kepotong gitu ya. Kayak ibaratnya manten itu mau naik ke pelaminan masih di tangga belum naik udah ambruk duluan ini dekornya. Oke. Itu proses jadinya penurunan berat badan. Jadi karena kapasitas lumen di trakeanya tadi menurun, kapasitas oksigen yang masuk juga menurun, akhirnya proses metabolisme terganggu, selnya yang harusnya dapat makan, akhirnya tidak dapat makan. Sehingga terjadilah penurunan berat badan. Karena apa? Karena sifatnya itu lama, kronik. Jadi cirinya memang dia kronis, jadi lama, bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Gitu. Lalu yang kelima adalah rasa berat di dada. Ini jelas ya, karena tadi susahnya dia bernafas, kapasitas parunya menurun, pasti dadanya juga terasa berat. Oke. Nah, kalau seandainya berdasarkan pemeriksaan hasil spirometri itu tahu ya, alat yang sifatnya Anda tahu. Alat spirometri itu alat untuk mengukur kemampuan ekspansi dari paru-paru kita. Gitu ya. Kalau seandainya dia derajatnya derajat 1, ada yang nilainya VEP. VEP itu disebutnya dia tekanan dari kemampuan paru dalam menampung tekanan udara yang cukup besar, gitu ya. Nah, misalnya kalau di hasil diukur di spirometrinya, jadi pasiennya itu biasanya disuruh niup sampai pol banget, sampai sampai di paru-paru udara di dalam paru-parunya itu sampai kosong gitu. Biasanya pemeriksaan spirometri pernah lihat ya? Nanti ditiup, nanti iya, nanti akan terlihat tuh hasil pemeriksaannya secara digital. Nah, itu bisa diklasifikasikan dari hasil pemeriksaannya itu untuk menentukan keparahan PPOK-nya itu sudah di level berapa. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk setelah dilihat dari hasil pemeriksaan spirometri. Jadi PPOK itu pemeriksaannya biasanya ada 2. Pertama diperiksa penampang parunya dulu lewat rongsen toraks. Lalu yang kedua yang diperiksa adalah kapasitas paru-parunya dengan cara dilakukan pemeriksaan spirometri. Nah, kalau seandainya sudah ditentukan derajatnya berapa, baru dilihatlah gejalanya. Kalau seandainya derajatnya masih derajat 1 ringan, biasanya dia gejalanya juga nggak terlalu parah gitu ya. Gejala batuk kronik dan produksi sputum ada, tapi tidak sering. Pada derajat ini, pasien sering tidak menyadari bahwa penderita itu dia terkena PPOK gitu. Lalu selanjutnya adalah derajat 2 atau PPOK sedang. Biasanya pasiennya juga sudah mulai merasakan sesak. Kalau di derajat 1 dia masih belum sesak ya. Derajat 2 ini sudah mulai merasakan sesak di saat dia beraktivitas. Ya.
ditemukan gejala batuk dan produksi sputum. Jadi ada mukusnya. Pada derajat ini biasanya pasien mulai memeriksakan kesehatannya. Karena apa? Karena batuknya tidak sembuh-sembuh sudah cukup lama. Karena dia udah lewat nih derajat 1 ya. Nah, yang derajat 2, gejala sesaknya yang lebih berat, bahkan penurunan aktivitas. Kalau yang derajat 3, kalau seandainya yang derajat 2 tadi, ketika dia beraktivitas, dia merasa sesak. Tapi kalau seandainya gejala yang ketiga ini, yang di derajat ketiga, dia belum beraktivitas, dia udah sesak. Makanya dia akhirnya berkurang aktivitasnya. Gitu. Bahkan rasa lelahnya lebih terasa nih di derajat 3. Kalau di derajat 4, ini sudah ada tanda-tanda gagal nafas. Biasanya apa? Nafasnya menjadi sangat cepat, gitu ya. Atau kalau seandainya dilihat, jantungnya sudah mulai mengkompensasi. Dia seharusnya normal, detak jantungnya dia sudah mulai takikardi, gitu ya. Nah, biasanya kalau seandainya di derajat 4, kalau sudah keluar tanda-tanda gagal nafas, maka pasiennya akan diberikan bantuan ventilator, gitu. Nah, komplikasi yang bisa diakibatkan apa sih? Yang pertama adalah gagal nafas akut atau acute respiratory failure atau yang disebut dengan ARF. Kalau seandainya gagal nafas akut, ini bisa diperbaiki ya. Kalau yang akut kan setelah dikasih bantuan, lalu berusaha diperbaiki kondisi paru-parunya, harapannya dia akan berakhir gagal nafasnya dan bisa kembali bernafas sendiri. Lalu selanjutnya adalah cor pulmonal, di mana itu tadi anda masih ingat ya tadi yang Bu Hela bilang kalau seandainya di hasil pemeriksaan rongseng toraks itu ada derajat arkus tadi. Cor pulmonal itu beda lagi. Kalau cor pulmonal, jadi secara normal, misalnya gini, saya coba gambar walaupun gambarnya jelek, nggak masalah, yang penting paham ya. Misalnya ini jantung kita. Sorry, saya gambar dulu deh paru-parunya. Ya, lalu jantung kita di sini. Di sebelah kiri ya. Nah, di sini itu kan ada aorta besar. Aorta ini kan ada lengkungannya. Nah, sudut antara aorta dengan tepi lobus yang sebelah kiri itu akan membentuk sudut. Kalau seandainya cor pulmonal, kalau dipisah itu jaraknya gini. Ini lobus, batas tepi lobus, ya. Ini aorta, lalu ini jantung. Nah, ini yang saya maksud cor pulmonalnya. Ada sudut antara tepi dengan aorta yang paling luar dari jantung itu disebut cor pulmonal. Kalau seandainya sudutnya ini semakin kecil, ya, kalau yang tadi yang arkus tadi, kalau sudutnya makin kecil berarti normal. Tapi kalau ini sudutnya semakin kecil, maka dia semakin tidak normal. Karena apa? Berarti tandanya ada pembesaran tepi kordis atau tepi jantungnya. Kalau seandainya tepi kordisnya membesar, berarti apa? Jantungnya sudah mulai terjadi penebalan karena dia untuk mengkompensasi paru-paru. Suplai oksigennya menurun, maka jantungnya harus bekerja keras memompa supaya oksigen yang sedikit ini sampai ke semuanya dengan merata. Nah, akhirnya kalau seandainya PPOK ini tidak ditangani dan dia lama, maka akan terjadi pembesaran kordis atau pembesaran jantung yang disebut dengan pembesaran jantung namanya kardiomegali. Ya. Itu yang namanya kondisi cor pulmonal. Yang ketiga, komplikasi yang paling terburuk adalah pneumotorak atau adanya udara yang terperangkap di dalam rongga dada. Contohnya gimana? Contohnya gini. Ini kan badan orang, ya. Lalu ini diafragma. Gambar saya muncul nggak? Muncul Ibu. Oke. Ini diafragma ya. Lalu ini paru-paru misalnya. Ya. Nah, ini tuh sebenarnya ngepas ya, anggap aja ini ngepas. Nah, kalau seandainya pneumotorak, ini harusnya isinya semuanya adalah paru-paru kan.
Tapi karena adanya proses inflamasi yang terus-menerus, ya, akhirnya akan ada udara yang masuk di rongga-rongga ini. Karena ada rongga, akhirnya dia kemasukan udara. Ya, kenapa kok bisa masuknya udara? Karena ini tadi, ibaratnya kalau seandainya paru-paru kan kita ibaratkan dia apa? Balon. Kalau PPOK tuh ibaratnya tadi udah kepencet-pencet, jadi balonnya udah agak keriput dan agak kempes, gitu. Kalau seandainya sudah agak kempes, maka rongga-rongga ini akan diisi udara dari luar. Ibaratnya itu apa? Bocor gitu ya. Nah, kalau udara sudah mulai masuk di rongga-rongga ini, udara ini lama-lama akan menekan ke balon paru-paru ini tadi. Ibaratnya, ya, kalau suara saya masih bisa didengar ya. Ini paru-paru, ya sebesar ini. Kalau pinggir-pinggirnya ini ketekan sama udara kan lama-lama paru-parunya kan nggak bisa berkembang. Lah gimana bisa nafas? Orang paru-parunya aja nggak bisa berkembang. Padahal kan aliran udara dari luar paru bisa masuk ke paru-paru karena paru-paru kita itu tekanannya lebih rendah dibandingkan udara di luar. Kalau seandainya dia kempes, ya sudah kemasukan aja di luar-luarnya. Makin kempes, orangnya meninggal akhirnya. Gitu. Sampai sini dulu deh. Ada yang mau didiskusikan terkait dengan patofisiologi PPOK, kasus-kasusnya sudah jelas. Oh, ternyata PPOK tuh seperti itu. Lalu komplikasinya kemungkinannya seperti ini. Ada yang mau didiskusikan sebelum lanjut ke ASKEP? Ibu izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Apakah pasien-pasien PPOK itu juga pasien-pasien TB apakah bisa masuk ke PPOK juga nantinya, Bu? Karena kan gejalanya mungkin hampir mirip, Bu. Kayak juga sesak nafas kalau yang TB paru itu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Sebenarnya kalau seandainya tuberkulosis itu adalah penyakit yang ciri-cirinya berbeda ya sama PPOK. Kalau PPOK kan tadi faktor resikonya ada lebih ke arah polusi gitu, lingkungan sekitar yang kondisinya kurang bagus. Tapi kalau TB paru ini penyebab memang dari tuberkulosis gitu. Kalau nggak ditemukan tuberkulosis ya kemungkinan diagnosanya biasanya dokter akan memikirkan ini pneumonia atau PPOK. Kalau seandainya begitu dicek, misalnya ada pasien nih datang dengan keluhan sudah batuk lebih dari 2 minggu, maka kita langsung aja melakukan pemeriksaan sputum. Yang pertama adalah kita lihat apakah di dalam sputumnya ditemukan tuberkulosis. Oke, kalau nggak ketemu tuberkulosis berarti bukan TBC. Maka step yang kedua yang dilakukan adalah pemeriksaan pneumokokus. Kalau ada pneumokokusnya berarti dia masuk ke pneumonia. Kalau ternyata TBC-nya nggak ada, pneumokokusnya nggak ada, maka biasanya dimasukkan ke PPOK. Gitu. Kalau ditanya bisa dimasukkan apa enggak, ya beda di apa namanya ketiga penyakit itu tuh perjalanannya berbeda dan penyebabnya berbeda. Pengobatannya pun beda. Tapi kalau seandainya gejala pernafasan ya memang kurang lebih gejalanya sama. Jadi awalnya batuk dan sesak. Cuman yang harus kita perhatikan itu tadi penyebabnya sama riwayat perjalanan penyakitnya. Lalu mungkin kita perlu kaji misalnya dia lingkungan sekitarnya bagaimana gitu ya. Kalau dia di daerah urban, di daerah perkotaan dekat dengan instruksi atau instruksi dekat dengan daerah industri, maka mungkin kita curiganya ke arah PPOK atau misalnya dia kerja misalnya sebagai pekerja pabrik asbes, sering terpapar debu, kemungkinan PPOK. Mohon maaf, Ibu. Karena ada pengalaman dari adik saya sendiri, Bu. Waktu itu dia sempat sedot cairan di paru-parunya, Bu. Nah, habis itu di diagnosa pneumonia, Bu. Pneumonia, Bu. Nah, sudah mulai pengobatan pneumonia, Bu. Tapi tetap saja, Bu, sesak dan masih ada cairan-cairannya. Nah, ketika dibawa ke rumah sakit paru di Jember, Bu, itu malah tidak pneumonia, Bu, tapi dia itu, Bu, TB, Bu. Nah, kenapa kok bisa berbeda itu, Bu? Oh, ya. Terima kasih, Bu. Oke.
Sebentar ya. Oke. Awalnya berarti diduganya pneumonia, lalu setelah dilihat ternyata dia TBC. Bener Ibu. Sempat Ya. sedot Jadi cairan banyak ya. ya, sedot cairan itu namanya pneumosintesa. Adiknya usia berapa? Masih Masih baby. baru lulus SMA, Bu. Berarti 17, Oh, 18, pas Bu. waktu sakit itu usia? 18, Bu. Oh, udah dewasa ya maksudnya Sudah, ya. Ibu. Perokok. Eh dia sakit itu, Bu. Ketika besoknya langsung drop, malamnya itu ngabisin rokok kalau nggak salah separuh pak, Bu. Semalam itu, Bu. Terus habis itu rujaan, Bu. Ya. Berarti kan dia perokok aktif dan juga perokok pasif ya, karena kalau sendiri orang perokok aktif itu pasti teman-temannya juga kebanyakan merokok juga, jadi sekaligus dia jadi perokok pasif. Jadi kalau seandainya awalnya pneumonia, berarti kemungkinan pada saat pemeriksaan yang pertama itu yang ditemukan adalah pneumokokus. Makanya diangkatlah pneumonia. Lalu dengan adanya pneumonia yang mungkin tidak kunjung sembuh, kenapa saya bilang tidak kunjung sembuh? Karena tadi ada gejala ditemukan produksi-produksi cairan-cairan yang berterus-terusan, padahal sudah disedot. Gitu. Karena biasanya pasien pneumonia itu sangat membutuhkan pengawasan terkait dengan asupan nutrisinya, Mas. Kalau asupan nutrisi proteinnya masih kurang bagus, kemungkinan penyembuhannya juga nggak maksimal. Gitu. Dengan penyembuhan yang nggak maksimal, kalau dia kena pneumonia dan bolak-balik torakosintesis, berarti kemungkinan bisa menyebabkan TBC dalam proses perjalanan penyakitnya dengan imunnya menurun, itu dia terpapar juga dengan TBC. Sehingga ditemukanlah TBC. Gitu. Waktu diagnosa pneumonia yang pertama sudah dilakukan pemeriksaan apa waktu itu? Itu, Bu. Sudah pemeriksaan TBC dan negatif. Sudah 3 kali itu, Bu. 4 kali Di di rumah sakit sini, Bu, situ Bondo, Bu. Di sini memang tidak ada Oh, dokter paru, Bu. Jadi oh ditangani ya. penyakit dalam, Bu. Kemungkinan itu alat tesnya yang berbeda. Jadi misalnya gini, kalau seandainya gold standar ya, seperti COVID deh. COVID itu kan alat tesnya banyak, ada swab antigen, ada PCR ya. Tapi yang spesifik kan di PCR, yang paling valid. Nah, kemungkinan yang terjadi di adikmu ini adalah pada saat pemeriksaan TB yang pertama, itu masih nyobain swab antigennya, belum nyobain PCR-nya, belum nyobain kultur kultur tuberkulosis yang lebih spesifik gitu. Jadi kemungkinan mungkin bisa meleset di situnya dan lebih tinggi angka pneumonianya. Jadi mungkin pas awal itu sudah ada gejala tuberkulosis. Tapi sekarang setelah sudah minum OAT berarti Sudah selesai, Bu. Baru bulan kemarin selesai. sudah sembuh. Sudah gemuk lagi, Bu. Banget tuh gemuknya sekarang. Suaranya Sembuh kok total. keputus-putus ya. Sudah sembuh total, Bu. 6 bulan Halo? pengobatan, Bu. Ini, Bu. Iya, Bu.
Mohon ditunggu teman-teman, Bu Hela mungkin kendala jaringan. Saya belum terbiasa karo jeneng universitas. Oke, halo. Suara Bella sudah bisa didengarkan? Sudah Ibu. Mohon maaf ya. Nih akhirnya saya coba tethering pakai HP, semoga lancar. Oke, tadi jawaban saya sampai mana ya? Apakah Anu sudah Ibu, terjawab, Mas? sudah sembuh katanya Ibu. Oh iya. Kalau seandainya TBC itu biasanya pemulihannya tinggal nanti pas aktivitas itu sih, sering banyak-banyak olahraga supaya sequel itu tanda apa gejala sisa dari TBC-nya itu tidak terlalu berasa gitu. Ya, kalau Siap bisa Bu, yang siap Bu. ngurangin rokoknya juga itu pasti penyebab utamanya Sudah ya Bu, di situ. sudah tak suruh berhenti sekarang. Udah berhenti rokok udah Bu. Oke. Ya, sebentar lagi mau apa namanya? Jumatan saya agak percepat ya. Oke, di proses pengkajian dan analisa data, yang pertama yang harus kita tanyakan adalah keluhan utama dulu. Keluhan utama itu gampang, cara mengkaji ke pasien. Bu, kemarin pas waktu datang ke rumah sakit kenapa? Nah, itu keluhan utama. Itu disebut dengan keluhan utama. Lalu yang kedua adalah riwayat penyakit dahulu. Riwayat penyakit dahulu bisa dilihat kalau seandainya memang dia ke arah terdiagnosa PPOK, maka yang harus kita lihat apa saja ya, faktor resiko yang tadi yang saya sebutkan. Ada usia, lalu lingkungan rumahnya, jenis pekerjaannya dari mana, terus misalnya dia kemungkinan paparan polusinya seperti apa gitu ya. Lalu mungkin dulu ada nggak riwayatnya keluarga yang punya gejala hampir sama dengan
gejala yang sekarang misalnya gitu. Lalu yang ketiga adalah pola aktivitas. Pola aktivitasnya misalnya apa? Bu, kalau sendiri tidur posisinya di bagian seperti apa misalnya. Itu juga bisa kita tanyakan tadi yang terkait dengan yang Bu Hela bahas tadi ya. Kalau misalnya pasien PPOK ini cenderungnya lebih mudah ketika dia posisi tidurnya tinggi. Lalu yang kedua gampang lelah. Mudah gampang lelah enggak? Kalau seandainya jalan jauh sering ngos-ngosan apa enggak? Sering tersengal-sengal apa enggak? Itu harus kita tanyakan. Lalu yang selanjutnya adalah pola istirahat tidur. Kenapa kita harus kaji terkait dengan pola istirahat tidur ini? Karena biasanya pasien-pasien dengan PPOK ini sering terganggu tidurnya. Kalau kualitas tidurnya kurang bagus, maka biasanya fase istirahatnya akan berkurang, daya tahan tubuhnya pun juga akan rendah. Karena pemulihan pasien PPOK ini nggak main-main, dia memang benar-benar harus membutuhkan nutrisi yang bagus dan kondisi tubuh yang terus-terusan fit. Supaya kronisnya tadi tidak menjadi super long kronis, dalam artian bisa jadi lebih panjang lagi gitu ya. Lalu selanjutnya adalah di pengkajian fisik, IPPPA. IPPA, inspeksi. Kita lihat dulu nih, kita buka bajunya, apakah di lapang dadanya ada ketertinggalan gerak. Misalnya kalau seandainya pasiennya inspirasi atau menghirup nafas, dada sebelah kanan lebih tinggi duluan dibandingkan dada kiri, berarti terjadi yang namanya retraksi dada. Bisa dicatat ya, kemungkinan yang saya jelaskan sekarang ini yang nanti masuk di soal ujian. Lalu di perkusi. Di perkusi ini nggak bisa terlalu spesifik, misalnya kalau redup, oh berarti PPOK dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak terlalu valid kalau di perkusi untuk kasus PPOK. Lalu selanjutnya adalah di palpasi. Palpasi kita raba, lalu pasiennya disuruh nyebut apa biasanya? 88 gitu ya. Kita geraba dengan tangan kanan dan kiri. Kita letakkan di dada pasien kanan sebelah kiri. Dia suruh nyebut 88. Kalau getaran antara kanan dan kiri misalnya kekuatan getarannya yang kita terima dengan telapak tangan kita itu sama, kemungkinan kekuatan antara lobus kanan dan lobus kirinya juga sama. Terus di auskultasi yang paling lebih mudah karena kita kan pakai stetoskop ya. Begitu didengarkan pakai stetoskop, oh ada tanda gejalanya tadi, misalnya wheezing, atau kalau seandainya dia masih produktif sputumnya, maka yang terdengar adalah rongki, misalnya rongki basah atau rongki kering gitu ya. Nah, diagnosa keperawatan yang mungkin muncul tadi, ketidakefektifan bersihan jalan nafas ketika memang ada produksi mukus berlebih kasusnya. Ya, sekretnya, batuknya berdahak, grok-grok-grok mau bernafas, setiap nafas itu kedengeran grok, grok, grok. Pernah dengar ya? Biasanya mbah-mbah yang kayak gitu yang lebih mudah dikenali. Lalu yang kedua adalah intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan kebutuhan dan suplai oksigen. Yang tadi saya bilang, intoleransi aktivitas itu berarti orang tidak mampu beraktivitas yang diakibatkan karena penurunan fungsi jantung dan paru-paru. Bedakan dengan gangguan mobilitas fisik. Kalau gangguan mobilitas fisik itu biasanya diperuntukkan untuk orang yang fraktur misalnya. Jadi kalau seandainya Anda ngangkat diagnosa gangguan mobilitas fisik pada PPOK itu kurang tepat. Karena kalau gangguan mobilitas fisik itu biasanya bantuan perawatannya adalah membantu melatih supaya orang itu bisa kembali beraktivitas secepat mungkin. Tapi kalau seandainya intoleransi aktivitas adalah menyesuaikan kebutuhan aktivitas pasien tersebut dengan kondisi klinisnya. Beda kan? Jadi kalau seandainya mobilitas fisik Anda angkat pada pasien yang fraktur, lalu dilatih pakai krek, pakai kursi roda misalnya, dilatih berdiri pelan-pelan, nah itu gangguan mobilitas fisik. Tapi kalau intoleransi aktivitas ini sesek karena berhubungan dengan penurunan fungsi jantung dan paru-paru. Lalu selanjutnya gangguan pola tidur berhubungan dengan faktor lingkungan, misalnya terlalu ramai atau tadi ya, nafasnya tersengal-sengal sehingga sering kebangun, itu juga bisa diangkat. Implementasi yang harus kita lakukan apa tindakannya? Memonitoring tanda-tanda vital jelas ya. Suhu karena berkaitan dengan proses inflamasi. Apakah ada peningkatan suhu di dalam tubuh pasien? Misalnya selanjutnya heart rate ya, nadinya apakah terjadi percepatan? Karena tadi berhubungan dengan arkus tadi atau core pulmonal tadi ya, untuk mendeteksi apakah jantungnya ada percepatan
nadi maksimal normalnya kan 100. Kalau seandainya dia PPOK sudah lama, kemungkinan memang dia jadinya takikardi dan lebih dari 100 misalnya. Lalu selanjutnya adalah respiratory rate atau RR, kecepatan dari nafas. Nah, kalau seandainya pasien yang dalam kondisi bagus, itu kan maksimalnya berapa? 20 kali inspirasi ekspirasi selama 1 menit, ya. Memberikan posisi semivolar tadi supaya dia lebih mudah untuk bernafas, diganjal pakai bantal ya. Memonitoring pemberian terapi O2, pasti dia pakai oksigenasi. Oksigen ini juga harus kita monitor, nggak asal langsung diberikan asal kanul terus pasiennya ditinggal. Biasanya perawat-perawat gitu. Padahal harusnya diobservasi itu setelah kita kasih nasal kanul misalnya 4 liter per menit. Diobservasi masih sesek nggak? Kalau sesek berarti dicoba lagi dinaikin liter per menitnya jadi 5 atau jadi 6 misalnya. Seperti itu. Ya. Lalu selanjutnya mengajarkan nafas dalam dan batuk efektif. Nah, ini kalau seandainya dia ada sekret, susah untuk mengeluarkan, kita ajarkan untuk batuk efektif. Ya. Lalu selanjutnya adalah memotivasi minum air hangat. Nah, ini pun di penelitian juga sudah disebutkan. Meminum air hangat itu ternyata bisa memecahkan sekret-sekret yang ada di dalam lumen-lumen trakea orang yang sakit PPOK tadi. Gitu. Memotivasi pasien untuk sering melakukan nafas dalam dan batuk efektif, kolaborasi pemberian terapi obat misalnya Ventolin melalui nebulizer. Nah, ini harus menggunakan resep dokter, makanya kalimatnya adalah kolaborasi. Oke, banyak implementasi-implementasi yang lain. Ini spesifiknya di kalau seandainya Anda angkat intoleransi aktivitas, implementasinya ini ya, gangguan pola tidur juga ada implementasinya, nanti Anda bisa baca sendiri. Lalu ini ada kasus ya. Kasus ini bisa buat Anda belajar di rumah. Dengan kasus seperti ini, diagnosa-diagnosa dari Bu Hela tadi kira-kira apa yang muncul, lalu implementasinya apa. Nggak usah dikumpulkan, tapi kalau seandainya Anda bisa mengerjakan ini dengan benar, nanti kurang lebih kasusnya hampir sama untuk di ujian. Ya, jadi dipelajari. Kurang lebih sama, tapi bukan sama persis. Oke. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Semuanya sudah jelas? Sudah jelas? Sudah ngantuk? Sudah bosan? Oke, kalau tidak ada yang didiskusikan, mungkin saya tutup ya karena sudah mepet mau Jumatan. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Sampai ketemu di TM-TM selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.